Kali ini, kita bakal ngobrolin sesuatu yang super keren, super menarik, dan sedikit rumit. Iya, rumit banget, sampai Mimin penasaran dan pusing 7 keliling banget saat mencari tahu tentang hal ini. Bahkan sepertinya sama rumitnya dengan kisah percintaan Mimin. Sedih banget deh kalau diceritain. Lah, kok Mimin jadi curhat? Sorry ya guys. Mari kita lanjut. Tapi tenang, ada Mimin di sini yang telah merangkum informasi ini. Untuk membantu kalian paham, atau setidaknya informasi ini akan menambah wawasan kalian. Jadi begini, kita semua ini kan katanya berasal dari Adam dan Hawa. Tapi, kenapa kita terlihat beda-beda banget? Maksudnya ada yang berkulit gelap, ada yang pucat banget. Ada yang matanya besar, ada yang sipit, ada juga yang bulat sempurna, seperti pizza. Jadi, kenapa begitu? Apa Tuhan cuma iseng, atau ada rencana besar di balik semua ini? Kita telusuri bersama. Bayangkan, waktu itu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa dengan sangat sempurna. Mereka punya kulit yang mulus, rambut indah, dan tubuh yang, ya, mungkin six pack, atau mungkin ganteng maksimal, seperti Mimin Ilham. Siapa yang tahu kan? Tapi satu hal yang pasti, Tuhan menciptakan mereka dengan cinta dan perhatian yang besar. Dan dari mereka, kita semua berasal. Namun, seperti yang kita tahu, manusia suka jalan-jalan. Dan ketika keturunan Adam dan Hawa ini mulai menyebar ke seluruh penjuru bumi, mereka menemukan berbagai lingkungan baru yang sepertinya tidak selalu ramah. Contohnya, mereka yang pergi ke daerah yang dinginnya minta ampun. Kalau kita ke sana pakai kaos saja, bisa-bisa kita langsung jadi es krim manusia. Karena saking dinginnya, mungkin sedingin hubunganmu dengannya. Lain kali jangan begitu ya. Tapi, Tuhan itu Maha Tahu, Maha Sempurna, Maha Esa dan Maha Mengetahui tentang apa yang mungkin tidak kamu ketahui. Dan Dia memberi kita kemampuan untuk beradaptasi. Disinilah awal mula semua perbedaan fisik itu terjadi. Baiklah, sekarang masuk ke babak serius. Seperti yang mungkin kalian ingat dari pelajaran biologi, manusia berevolusi. Bukan cuma dari monyet loh, tapi melalui banyak perubahan selama ribuan tahun. Dan sebelum kalian protes, aku kan bukan monyet. Tenang, kita bukan langsung dari monyet, oke, kita ini saudara jauh mereka, tapi tetap ada jarak, layaknya sepupu 3 kali terajang, sepupu jauh-jauh banget. Bayangkan, dulu manusia purba harus menghadapi kondisi alam yang keras. Kalau di daerah panas seperti Afrika, mereka harus punya kulit yang bisa tahan sinar matahari. Itulah sebabnya kenapa Tuhan mendesain kulit lebih gelap, karena pigmentasi ini melindungi mereka dari sinar UV yang bikin rasanya seperti kebakaran kulit. Sebaliknya, di daerah yang dingin dan minim matahari, seperti di Eropa Utara, kulit mereka jadi lebih terang biar bisa menyerap lebih banyak sinar matahari dan menghasilkan vitamin D. Karena kalau enggak, ya bisa-bisa mereka kurang vitamin dan malah jadi zombie musim dingin. Oke, itu terlalu dramatis, tapi kalian paham kan? Tapi bro, ini bukan cuma tentang sains, ini juga tentang kebesaran Tuhan. Coba saja kalian bayangkan, bagaimana Tuhan merancang semua ini. Setiap perubahan kecil dalam tubuh kita, setiap perbedaan, itu semua ada alasannya. Mungkin Tuhan lagi senyum-senyum sendiri waktu menciptakan kita, berpikir, yes, ini bakal bikin mereka mikir keras nanti. Kita sering lupa untuk bersyukur atas tubuh kita, bukan? Kita terlalu sibuk membandingkan diri dengan orang lain, sampai lupa kalau setiap bagian dari kita ini adalah karya seni Tuhan. Lihat warna kulitmu, bentuk matamu, rambutmu semuanya unik. Dan itu bukan karena kebetulan, tapi karena Tuhan punya rencana. Bayangin, kalau kita semua terlihat sama, betapa membosankannya dunia ini. Tuhan menciptakan kita berbeda-beda supaya kita bisa saling melengkapi, saling belajar, dan yang paling penting, saling menghargai. Kembali ke cerita perjalanan nenek moyang kita. Mereka menyebar ke seluruh dunia, membawa serta gen dan sifat-sifat yang mereka warisi. Seperti itulah adaptasi terhadap lingkungan baru ini yang menyebabkan kita menjadi berbeda-beda. Mereka yang tinggal di Asia Timur, misalnya,
mengembangkan bentuk mata yang lebih sipit untuk melindungi mata mereka dari angin dingin atau sinar matahari yang terpantul dari salju. Di sisi lain, orang-orang di Afrika tetap memiliki kulit yang lebih gelap karena sinar matahari di sana sangat terik. Tuhan tahu betul bahwa kita perlu beradaptasi untuk bertahan hidup, dan Dia sudah mempersiapkan semuanya. Di zaman sekarang, kita hidup di dunia yang semakin kecil. Kita bisa bertemu orang dari belahan dunia mana saja hanya dengan membuka ponsel. Tapi ironisnya, justru di zaman ini, kita sering lupa untuk bersyukur atas keberagaman yang ada. Kita kadang terlalu fokus pada perbedaan sampai lupa bahwa pada dasarnya kita semua adalah satu. Satu umat manusia dengan segala keunikan dan perbedaan yang diberikan Tuhan. Dan tugas kita adalah untuk menjaga, menghargai, dan merayakan perbedaan itu. Jadi teman-teman, setelah menonton video ini, aku harap kita semua bisa lebih bersyukur atas tubuh dan identitas kita. Ingat, setiap orang itu unik, dan itulah keajaiban dari ciptaan Tuhan. Kalau kita semua seragam, dunia ini nggak akan seindah sekarang. Terima kasih sudah ikut dalam perjalanan ini. Semoga kalian bisa lebih memahami dan menghargai anugerah yang Tuhan berikan pada kita semua. Jangan lupa untuk tersenyum, hargai dirimu, dan bersyukur atas siapa kamu. Karena Tuhan sudah menciptakan kamu dengan sempurna, dengan segala keunikan yang ada. Bagaimana? Kalian sudah paham kan? Kalau begitu, sebelum mengakhiri video ini, Mimin Ilham Gantung punya satu pesan untuk kalian. Jika kita terus melihat apa yang kurang, kita akan lupa menghargai apa yang sudah ada. Syukuri yang dimiliki, dan hidup akan terasa lebih bermakna. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ya. Sampai jumpa di episode berikutnya, di mana kita akan membahas lebih banyak hal menarik dan tentu saja menghibur. Sampai jumpa.